Karena kita membawa konsep yang baru, konsep Injil. Ya. Berbuat baik pada sesama. Ya. Padahal itu belum tentu benar perbuatan kasihnya itu, nah itu di hadapan Allah. Ya. Kan baik dan benar. Tapi ini fokusnya kasih aja, berbuat baik aja. Ya. Jadi saya mau katakan tadi pertanyaan Pak Martinus betul. Banyak konsep kasih itu hanya sekedar berbuat baik. Pertama-tama saya mau katakan buat kita, integritas kita juga penting. Hari ini kita membawa siapa kita di hadapan orang. Harus ada pembedaan. Kita ini orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kebenaran firman ini harus kita nyatakan. Jangan sampai ayat 31 ngomong, kita yang terdahulu menjadi yang terakhir. Karena kita kompromi. Tuhan tidak marah Bapak Ibu, silahkan pilihan pada kita masing-masing. Pilihannya pada kita masing-masing. Tapi ada orang-orang yang terakhir yang begitu konsisten akan menjadi terdahulu. Terdahulu dalam iman. Terdahulu untuk mengerti rencana Tuhan. Terdahulu dipakai Tuhan. Sedangkan orang-orang yang mengerti akhirnya karena kompromi menjadi yang terakhir. Saya nggak mau Bapak Ibu. Jujur, sebagai hamba Tuhan saya nggak mau. Makanya saya punya integritas. Walaupun dibilang fanatik atau gimana silakan, nggak masalah. Buat saya firman itu di atas segalanya. Disitulah kasih. Loh, kita tidak berbantah. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 26. Galatia 5 ayat 26. Ini berkaitan dengan integritas kita. Ya, Galatia 5 ayat 26. Ini nomor 1 tentang kasih. Berarti berbicara integritas. Integritas kita itu kasih. Ya, artinya kita sedang menerapkan Yesus Kristus yang adalah kasih dalam diri kita. Coba satu orang baca Galatia 5 ayat 26. Ibu Feni bacakan. Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yes. Lihat. Kalau kita mempraktekkan artinya kasih Yesus, itu berarti integritas kita siapa? Yesus. Kita ini Yesus. Ada diri Yesus dalam diri kita yang dinyatakan oleh siapa? Roh Kudus. Berarti Bapak Ibu Saudaraku sekalian jangan pernah takut. Aniaya itu berarti menjadi bagian kita. Kita akan ditolak seperti Yesus juga ditolak. Jadi kalau kita nggak ditolak, tanda tanya sama kita. Ada yang nggak beres nih gue. Maaf ya. Saya harus bilang seperti ini. Bapak Ibu boleh nggak terima silakan. Tapi buat saya, kalau kita nggak ditolak, hati-hati. Karena kita adalah Yesus, kita adalah milik Kristus, ada Roh Allah pada kita, kita adalah gambarannya Kristus. Ya, gambaran Kristus itu kita. Amin. Lalu dikatakan, jangan kita saling gila hormat, saling menantang. Artinya, integritas kita itu ada. Sehingga arti kasih itu adalah ya udah kalau kita nggak cocok jangan kita berdebat. Hindarkan. Karena kita nggak cocok lagi dengan orang lain yang memiliki gaya hidup yang berbeda. Ya, itu poin nomor 1. Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan buat kita siang ini, hari ini, ya, kita ini adalah gambaran Yesus. Ya, Yesus itu ada pada kita. Jadi kalau kita dianiaya, kita ditolak, udah biasa. Ya, sudah biasa. Ayo mari, Marta. Ya. Ya. Ya, nanti makannya ya, dengar firman Tuhan dulu. Ya. Jadi itu aplikasi kasih. Ya. Tuhan bilang, ya, kita adalah milik Kristus. Amin. Berarti kumpulan kita atau community kita adalah apa? Orang-orang yang sedang hidup dalam kebenaran. Makanya Kak Pita kadangkala keluarga itu ya
menolak itu biasa. Sedih ditolak. Biasa ya, itu aniaya. Biasa. Aniaya. Enggak apa-apa. Tapi doakan mereka. Ya. Amin. Ya, jangan saling menantang. Jangan saling gila hormat. Ya, pisahkan aja. Ya, sambil kita doakan mereka. Amin. Yang kedua, Markus 11 ayat 25-26. Ya. Bapak Ibu, supaya damai, ya. Enggak gampang memang. Menyakitkan iya. Ya. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Nah, ini dia. Ami bisa baca, Mi? Bacakan. 11. 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat. Yang kedua, aplikasi dari kasih yang ada pada kita yang menutupi banyak dosa itu adalah mengampuni. Mengampuni bisa diterima atau ditolak sama orang. Bisa diterima, bisa ditolak. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan paksa orang untuk menerima keberadaan kita. Saya catat baik-baik ya. Catat baik-baik. Jangan pernah tuntut orang untuk terima keberadaan kita. Sama seperti kita. Kalau kita tidak bisa menerima keberadaannya yang begini, Bapak Ibu, berarti memang kita tidak sealiran, tidak sefaham, tidak se-DNA, tidak sefrekuensi. Loh iya. Akhirnya kita menantang, ya. Saya kayak gini sering bingung, Pak. Kalau kita nggak sepaham, ini apa? Kita diam aja. Ya. Kalau kita diam, apa itu baru bilang munafik? Gitu. Ya, pertanyaan bagus. Itu yang saya katakan. Ini Markus 11. Dikatakan apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Jadi gini, sikap kita tadi sudah pertanyaan Ibu Julita. Nomor 1. Ya, sebentar, Ibu ini jalan dulu. Tapi nggak konsen. Yang nanya nggak konsen lagi ya. Nah. Tadi nomor 1 saya bilang, Markus 10 sangat jelas ngomong. Petrus dikatakan, Petrus, Yesus bicara nih, hari ini kalau kamu ditinggalkan, tenang, kamu dapat ganti. Artinya apa? Kalau kita ada konflik dengan orang lain, tadi Galatia 5:26 apa? Jangan saling menantang. Jangan saling gila hormat. Jangan pernah paksakan pandangan kita sama orang. Harus mesti terjadi, atau pandangan orang harus berubah. Nggak bisa. Nggak bisa, Ibu Julita. Jadi artinya apa? Kita kasih tahu boleh. Dalam kasih lo ya. Tapi kalau orang nggak mau berubah, sudah, silakan. 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 Artinya kembali Mazmur 1 tadi ngomong, ya, jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk dengan apa? Orang berdosa, orang fasik, pencemooh. Pencemooh itu orang bukan nggak kenal Tuhan loh. Orang kenal Tuhan. Tapi orang yang tidak mau hidup dalam firman. Ada orang kan dua tadi saya bilang kan. Orang yang hidup secara manusia, yang berkata Tuhan itu tidak bisa memberkati, Tuhan itu terbatas. Atau ada orang yang kedua, yang berkata Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu Allah Maha Kuasa, Dia berdaulat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini dua kelompok itu ada di dunia dan di gereja. Saya mau bilang hari ini dua kelompok itu ada di gereja. Ada di gereja Tuhan. Makanya menghadapi orang-orang yang tidak sefaham dengan pengertian kita, jangan kita paksakan, Ibu Julita. Capek kita. Mari izinkan Roh Kudus mengubah mereka. Itu aja. Makanya Tuhan bilang, ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik. Kita di mana? Saya mau seperti orang benar, Tuhan. Karena itu saya jaga dengan firman. Bapak Ibu, ayat ini saya hafal supaya saya nggak salah di hadapan Tuhan. Makanya yang kedua,
Ini yang paling penting. Sikap kita dalam hati ngapain? Kita mengampuni dulu. Kita ampuni dulu di hati kita. Tapi belum tentu kita berjalan bersama-sama, berdiri bersama-sama, bahkan duduk bersama-sama. Ada beda. Mazmur 1 tadi. Amin. Tapi dalam hati ampuni dulu. Loh iya. Bapak Ibu, sikap kita penting di hadapan Tuhan. Anda tidak mengampuni, doamu tidak didengar. Dosamu tidak diampuni. Ini Markus 11, 25-26. Ini saya pegang betul. Saya ampuni dulu sikap saya, supaya saya nggak mau darah tinggi. Loh iya. Ya Pak Alin ya? Ya Bu Emerita ya? Nggak darah tinggi. Nggak stres. Salah Pak Patin. Kadang kita karena bilang berhubungan yang kasih tadi ya, kita tahu nih perbuatan itu udah jelas salah. Ya. Kan kita kasih, nanti kok terjerumus, tapi kalau dibilang kita kayaknya sok. Betul. Satu kali nggak bisa diomongin, sudah lepaskan. Nasihat perlu, tapi dalam kasih nggak diterima, kebaskan debu. Jadi kita nggak salah. Nggak salah. Perhatikan, Tuhan tidak mengingini kematian orang fasik. Tuhan mengingini pertobatan orang fasik. Itu firman. Tapi waktu kita ngomong, Yeskiel 33, waktu kita ngomong dan dia tidak bertobat, apa dosa kita? Tidak. Tidak ada hutang darah kita. Amin. Kebaskan aja Ibu Julita. Inang, kebaskan. Kita hidup punya integritas, identitas kita punya. Ya. Jadi kita ini punya satu konsep. Ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik. Ya. Yang penting di hati kita mengampuni dulu. Murnikan pola pikir kita dengan firman. Ya. Kita izinkan firman koreksi kita. Makanya supaya perkataan kita berkuasa, biarlah hidup kita benar dulu. Diperbaiki Tuhan dulu, baru perkataan kita punya kuasa. Poin nomor 1 tadi. Ya. Sehingga kita ngomong itu berkuasa. Ya. Jadi yang ketiga, Tuhan bilang kasih menutupi banyak dosa. Itu artinya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, kasih menutupi banyak dosa itu berbicara integritas. Jangan pernah berkata kalau kita kasih, oh nggak apa-apa berdiri kita jalan sama-sama, berdiri duduk, oh itu nggak benar. Punyalah satu integritas yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang percaya Kristus pasti akan mengalami aniaya. Catat baik-baik. Orang yang mengalami yang bersama Kristus pasti akan alami aniaya. Titik. Pasti. Loh, Yesus ngomong sama Petrus kok, walaupun disertai dengan aniaya. Berarti kalau nggak ada aniaya sama kita, tanda tanya. Kita banyak kompromi berarti. Itu pilihan. Pilihannya apa? Ayat 31. Matius 10, yang terdahulu menjadi terakhir. Terakhir, terdahulu, rohani kita jadi memble. Maaf ya, kita nggak bisa dipakai Tuhan. Mohon maaf. Akibat dari kompromi, kita menjadi orang yang terakhir. Kebanyakan kompromi. Iya. Loh iya. Tapi kita berkompromi biar baik-baik aja. Akhirnya kita menjadi terakhir. Bapak Ibu, perlu kita catat. Penghakiman itu dari Tuhan. Ayo kita buka yuk Mazmur 75. Mazmur 75. Ya, Mazmur 75. Mazmur 75. Ayo kita buka. Ya, karena saya tahu kita semua sedang menghadapi dilema seperti ini. Hari-hari kita dilema. Ya, dilematis. Kita tidak punya teman kesepian. Kita punya teman bersama-sama. Rohani kita kompromikan. Akhirnya apa? Markus 10:31. Kita menjadi orang-orang terakhir. Mundur. Ya. Hati-hati. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Ya. Tolong Ibu Wesa bacakan. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, Yes. dan bukan dari padang gurun datangnya peninggalan
Ya, Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. lihat. Hakim kita bukan manusia. Catat baik-baik. Hakim kita bukan keluarga kita. Hakim kita bukan suami atau istri kita. Hakim kita bukan anak kita atau siapapun itu. Tapi hakim kita adalah apa? Tuhan, Allah sendiri. Saya harus katakan ini di pemuritan ini. Supaya kita punya jiwa radikal, jiwa yang namanya jiwa yang kudus itu tetap terjaga. Yang murni itu tetap terjaga. Kebenaran itu tetap jaga. Karena apa Bapak Ibu? Bukan dari timur atau dari barat. Makanya gak heran, saya baru ngerti Matius 10 ayat 31. Kenapa yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Itu berbicara penghakiman. Ternyata Allah itu menghakimi ya. Berarti Bapak Ibu, hati-hati dengan keputusan kita siang ini. Kita boleh berteman, silakan. Berkeluarga silakan. Tapi kalau bicara integritas jangan kompromi. Bicara konsep hidup jangan kompromi. Walaupun kita mungkin akan ditinggal. Itu konsep saya. Makanya saya dikenal galak. Bodoh amat. Ya Bu Maria ya. Iya. Ya. Saya dikenal itu ya itu Marta ya. Ya pasti terus. Ya. Nggak apa-apa, silakan. Tapi Tuhan kasih komunitas yang baru, adik-adik yang baru. Tuh banyak sister-sister yang baru. Bapak ibu yang baru banyak. Yang artinya mereka seia sekata. Yang sepemahaman. Satu DNA. Walaupun tekanan itu banyak, gak apa-apa saya bilang. Tapi dalam hati kita harus tetap terus mengampuni. Amin. Itulah kasih, menutupi banyak dosa. Dan jangan gembar-gemborkan dosa orang. Nggak usah. Ya, cukup kita di hati kita ampuni aja. Biarkan Allah itu bekerja mengampuni mereka. Ingat Bapak Ibu, karena Allah itu hakim. Ya, usaha kita nggak akan naik kok. Percaya, kalau kita kompromi dengan dosa. Saya buktikan dengan hidup saya sendiri, Bapak Ibu. Ya. Di saat saya mulai jadi hamba Tuhan, ada banyak orang gugat saya. Bahkan sepupu saya sendiri, saksinya Ibu Wesa. Saya mau katakan Bapak Ibu, hari ini jangan biarkan orang gugat iman kita. Jangan biarkan gugat kesungguhan kita dalam Tuhan. Jangan biarkan. Kalau saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya mau diberkati oleh Tuhan. Orang lain mau teriak-teriak, monggo silakan. Hari ini kita sedang mau memutuskan di hadapan Tuhan. Karena Allah bicara Mazmur 75 ayat 7 dan 8, dia adalah hakim. Diangkat yang satu, direndahkan yang lain. Ya Evi ya, integritasmu perlu. Di keluarga suami. Benar. Kadangkala kita ini tertantang hari lepas hari. Itu poin nomor 3. Ya. Tapi bisa juga yang Galatia 3:3. Ya, pinter itu. Ya. Coba bacakan Inang udah. Galatia 3 ayat 3. Gak apa-apa. Berarti kalau ada orang-orang itu terusik pikirannya, berarti sedang terusik hidupnya. Gak apa-apa. Ya. Silakan bacakan. Galatia 3 ayat 3. Ini menjadi persoalan buat kita. Hari ini kita setia. Belum tentu di akhir hidup kita menjadi orang yang setia. Udah lama kok makin kasih. Bacakan Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Lihat Bapak Ibu. Orang Galatia itu orang filosofi. Orang Kristen, gereja di Galatia itu adalah orang-orang penuh dengan filsafat. Makanya mereka mulanya sungguh-sungguh dengan Tuhan ya Bu Maria. Tapi masa tuanya akhirnya kompromi. Hidup dengan daging. Apa aja daging? Baca sendiri Galatia 5 ayat 19-21. Amarah, benci, iri, apalagi jinah, cabul, apalagi hawa nafsu, banyak hal. Paulus ingetin,
Jangan sampai kamu sudah mau sungguh-sungguh dalam roh Tuhan, kamu sungguh-sungguh dengan firman, kamu mau mati, hidup lanjut usia, kamu mundur dari Tuhan, kamu hidup dalam daging. Ya Bu Eti ya, tetap sungguh-sungguh ya Bu Eti ya, Bu Ganda, ya. Oh iya, makin dekat Bu sama Tuhan, ya. Mau dijemput sama Tuhan toh, amin. Hari ini pertentangannya, pertaruhannya tiap hari loh. Tiap detik. Ya. Jangan biarkan orang menggugat kesungguhan kita. Saya mau tekankan ini. Hari ini kita semakin sungguh-sungguh ya Ikim sama Tuhan, semakin sungguh sama Tuhan. Mau orang lain ribut, bodoh amat. Mau orang lain gugat, bodoh amat. Mau orang lain pertanyakan, bodoh amat. Kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Ya, hidupmu benar, maka Tuhan akan bela hidup kita. Loh iya toh, kalau hidup kita udah nggak jelas, nggak berlaku lagi 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dan 17. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, kita buka lagi 1 Petrus 4. Ya, kita udah melanglang buana kemana aja. Ya, kembali ke 1 Petrus 4. Tuhan katakan demikian. Ya, ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu, awalnya saya nggak ngerti apa ini ayat 9 sampai 11 dari 1 Petrus 4. Ternyata ini bicara pelayanan. Berilah tumpangan. Loh Bapak Ibu, hari ini sedang saya memberikan tumpangan loh. Untuk ke sorga loh buat Bapak Ibu semua ini. Ini numpang sama saya. Loh JDC ini tumpangan Bapak Ibu. Sadar gak sadar, ini kendaraan kita untuk mengenal Kristus. Amin. Loh iya loh. Mengenal Kristus. Untuk masuk kemana Ibu Maria? Ke sorga. Hari ini siapa yang mau masuk neraka? Gak ada yang mau. Ke sorga. Semua angkat tangan. Ini tumpangannya itu ini. JDC. Ya Alin ya. Pak Alin. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Bukan berarti numpang di rumah. Bukan itu. Arti sempit itu. Dan saya tidak bersungut-sungut. Ya Bu Tantri ya. Di Palem. Ya makan. Ya Bu Tantri. Pak Martin jangan repot-repot, 20 orang. Enggak, 25. Oh iya, Bu Tantri ngomong sama saya. Enggak, 25 aja. Apa saya bersungut-sungut? Enggak. Saya selalu berpikir apa? Jiwa. Bapak Ibu, saya selalu berpikir jiwa. Berapa banyak orang yang rindu firman. Saya enggak pernah mau bersungut-sungut. Nanti kalau 30, 35, 40, enggak apa-apa. Allahku Allah yang kusembah, Allah yang luar biasa kok, yang dahsyat. Lihat ayat 10. Tidak terbatas. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lihat Bapak Ibu, pertama-tama jangan bersungut-sungut. Kedua, ada kasih karunia yang berlaku. Kasih karunia itu apa? Satu kesanggupan. Bapak Ibu, untuk membangun JDC ini kesanggupannya tiap minggu. Bapak Ibu jangan pernah mikir, oh Pak Martin gampang siapin firman. Weh gak gampang weh. Saya harus berdoa sama Tuhan. Firman apa ini buat jemaat semuanya? Betul, hari ini udah level 35 orang. Ya. Harus firman yang segar. Saya gak pernah mau jiplak orang loh. Tidak pernah saya mau jiplak orang. Yang ketiga, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu lihat, ada 3 poin di poin nomor 4 ini Bapak Ibu saudaraku sekalian. Apa yang kita terima dari Tuhan? Hari ini kesanggupan apa atau apa yang Tuhan percayakan sama kita, ayo kita kerjakan. Kapan kita silang-silang dia?
PSA Cilengsi. Kapan kita mulai lagi? Langsung buat tembak nih sama itu Marta. Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan sama kita, ayo kita kerjakan. Keluarga kita, Bapak Ibu, pelayanan kita itu. Amin. Jangan pernah berpikir, waduh, berpikir pelayanan jauh-jauh enggak, keluarga dulu. Lalu berkata yang kedua, ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada anugerah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, Efesus 2 ayat 8-9, kita baca. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Pak Martinus bisa bacakan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan Yes. oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, Ya. tapi karunia Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengerjakannya. Amin. Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu, kita harus mengandalkan Tuhan? Camkan baik-baik. Karena kita diselamatkan dengan baik-baik. Hanya karena kasih karunia. Hanya karena pemberian. Ya. Bukan karena usaha kita. Siapa yang mimpi? Ibu Maria Suwarno percaya Yesus. Gak bisa mimpi toh. Ibu Lydia Ami mimpi nggak? Enggak. Ibu Leni mimpi nggak? Kagak. Hari ini kita diselamatkan hanya karena anugerah Yesus. Yohanes 15 ayat 16. Buka yuk. Yohanes 15 ayat 16. Tolong Marta bacakan Marta. Yohanes 15 ayat 16. Bacakan. Ya, kita sebentar lagi selesai. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tapi akulah yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Ya. dan buahmu itu tetap. Ya. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Lihat Bapak Ibu, kenapa Paulus harus berbicara, Petrus harus berbicara, jangan pernah bersungut-sungut. Kasih karunia Allah bekerja. Ada kekuatan dari anugerah Allah. Lihat ini Bapak Ibu. Supaya kita mengerti, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Hal yang keempat Bapak Ibu, hiduplah dalam melayani. Melayani dalam konsepnya Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu. Konsepnya Tuhan itu apa? Bahwa saya diselamatkan hanya karena Tuhan. Amin. Saya melayani, saya berbuah, apapun yang Tuhan percayakan sama saya. Ujung-ujungnya Yohanes 15 ayat 16. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Tuhan, diberikannya kepadamu. Supaya doa kita dijawab, hidup kita dipulihkan Tuhan. Ujung-ujungnya kita diberkati. Ya, hari ini 4 kesimpulan firman yang sudah kita bahas bersama-sama. Nggak usah lagi lebih panjang. Udah mulai gelisah masalahnya. Ya. Ya. Aku baru. Ya. Belum, iya. Ya, nomor 1, Tuhan bilang, ayo, kalau kita tahu kesudahan itu sudah dekat, maka jadilah orang-orang yang lapar haus akan firman. Mari hidup kita diperbaiki oleh firman. Oke? Itu poin nomor 1. Supaya kita makin mengerti siapa saya di hadapan Tuhan. Setelah itu, Bapak Ibu, poin nomor 2, dikatakan kuasai diri dan jadi tenang. Ya. Supaya doa kita itu doa yang benar. Supaya rancangan jalan Allah itu kita tahu.
Dan doa kita tuh doa yang benar-benar berkenan sama Tuhan. Kita ngerti apa arti doa. Yang ketiga, Tuhan bilang ada kasih. Kasih itu nomor satu berbicara integritas kita. Kita sebagai orang benar loh. Orang benar di hadapan Tuhan. Jangan kompromikan dirimu. Hati-hati Bapak Ibu, penghakiman itu dari Tuhan. Ya, makanya kalau kita kompromi, akhirnya seperti Markus 10 ayat 31. Yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Hidup kita jadi apa? Jadi lelet. Rohani kita gak bertumbuh. Kita gak bisa dipakai Tuhan. Kita gak bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena apa? Ada banyak kompromi dengan integritas kita. Ya. Tetapi dalam hati kita menjaga kekudusan. Ampuni Bapak Ibu. Dan yang terakhir, setelah kita mengerti rencana Allah, rancangan, lalu kita mengerti tentang yang namanya doa yang benar, kasih, dan terakhir yang keempat Bapak Ibu, biarlah hidup kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa? Bapak Ibu, jangan pernah bersungut-sungut. Ya. Jangan pernah bersungut-sungut. Apapun itu. Sungut-sungut itu dalam dua konsep. Pertama, kita terima masalah. Orang Israel, berapa lama Ibu Maria? Dari Mesir mestinya masuk ke tanah Kanaan. Berapa lama? Enggak, yang kenyataan berapa lama? 40 tahun. 40 tahun, Bu. Di padang gurun 40 tahun. Perhatiin, karena sungut-sungut 40 tahun di padang gurun. Hari ini siapa yang mau hidup di padang gurun? Angkat tangan. Gak ada yang mau toh? Mau Ikim? Udah mau gini tadi. Mau di padang gurun? Nah, gak mau toh. Evi mau di padang gurun nih. Nggak mau ya? Jangan. Kalau mau di padang gurun, sungut-sungut terus. 40 hari mestinya jalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dibuat Tuhan 40 tahun, muter-muter. Bapak Ibu perhatikan, karena sungut-sungut. Nggak ada air, marah-marah. Nggak ada daging, marah-marah. Dapat panas, marah-marah. Sama seperti kita. Duit kita kurang, anak masalah, ngomel-ngomel. Ya Bu Maria, jangan seperti itu, tertawa dia. Loh iya, ibu-ibu. Ya sama. Ya nggak paling. Dagangan nggak laku, mulutnya kayak cucarowo. Lihat, ya, hati-hati. Mulut kita itu harimau kita. Penghakiman dari Tuhan, jangan bersungut-sungut. Lalu yang berikut Bapak Ibu dalam konsep pelayanan itu, baik Bapak Ibu yang kita punya kekuatan dari kasih karunia Tuhan. Ya. Ada kasih karunia yang bekerja di dalamnya. Dan ada anugerah Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa keselamatan dari Tuhan. Tuhan memanggil kita diselamatkan. Lalu Tuhan menetapkan kita supaya berbuah. Berbuah. Supaya apa? Doamu dijawab. Bapak Ibu, jawaban doa itu gak datang serta-merta. Enggak. Ada banyak orang berdoa begini, Pak, Ibu, kami doakan biar doa. Saya cuma berkata, seringkali orang mengeluarkan jargon-jargon atau slogan-slogan yang salah. Bapak Ibu kami doakan supaya Bapak Ibu terima jawaban doa. Dalam hati saya, kan Yohanes 15 ayat 16 berkata apa? Dipilih, hasilkan buah. Habis hasilkan buah, baru apa? Doa kita dijawab. Kalau nggak pernah berbuah, karakternya nggak pernah berubah, yang baper-baper terus, takut-takut terus, kecewa-kecewa terus, nggak pernah berubah, dijawab Tuhan nggak doanya? Enggak. Tuhan mau kita berubah, dan Tuhan mau kita berubah, supaya doa kita dijawab Tuhan. 4 ini yang menjadi kesimpulan kita, pemuritan kita sore ini. Semoga firman ini menjelaskan konsep Tuhan. Nanti nonton aja video saya ya. Ya, nonton lengkap ya. Ya.
karena kan telat datang, gitu. Nggak apa-apa, supaya GWmu sukses. Ingin jadi terang, jadi berkat di sana, ya. Integritasmu sebagai orang benar dinyatakan di sana, ya. Ya, amin. Puji Tuhan, iya. Ya, puji Tuhan, ya. Baik. Ya, apa lagi? Pak, ini saya mau Bentar dulu. mau menyampaikan sedikit pengalaman yang saya Ya. alami ya. Ini, selama saya lakukan menyampaikan kebenaran firman Allah Ya. pada orang, sering saya selalu seperti dipotong gitu. Jangan menghakimi. Ya, itu lalu kata. Ya. Jangan menghakimi. Ya. Memang menghakimi itu hanya Allah gitu ya. Nah, ini saya lihat ini seperti iblis yang berperan Ya. kuasa iblis supaya orang stop dia jangan Ya. memberikan firman lagi gitu. Itu Ya. yang saya lihat. Jadi kata-kata jangan menghakimi itu sebetulnya adalah sebagai satu ungkapan bahwa saya tidak mau berubah. Saya tidak mau dikoreksi. Hanya itu Bapak Ibu. Maka itu 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. ayat emasnya itu. Ya. Ini saya tunjukkan inilah. Ya, jadi saya mau katakan, loh, seringkali orang berbicara firman juga sama kita. Kalau kita keras hati, kita akan sering ngomong jangan hakimilah. Artinya apa sebetulnya? Jangan koreksi saya. Loh, saya juga terima Bapak Ibu sering seperti ini loh. Artinya apa? Saya juga mungkin kadang-kadang manusia kita ada seringkali gak siap untuk firman. Makanya seperti Pak Martinus bilang, jangan hakimi. Karena apa? Pada dasarnya kita gak siap dikoreksi. Ya. Koreksi itu berat atau gampang? Oh, berat. Apalagi orang berdosa yang tidak hidup dalam kebenaran akan sulit terima kebenaran. Ya, itu Pak Martinus pengalamannya. Tidak apa-apa Pak, lakukan pekerjaanmu terus. Ya, jangan gentar. Pengalaman banyak Ya, orang. Ibu Julita apa? Ini Pak penjelasan tadi kan Pak Martin bilang kita kenal Tuhan, apa Ya. Tuhan kenal kita. Gitu Ya. kan. Jadi pas saya tergelitik dalam baca ini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Betul. Ya. Dan Tuhan juga mau berkorban di Baik. saya menebus. Luar biasa. Saya mau terangkan ini. Ya. Ayat Yohanes 15:16 itu berbicara tentang yang namanya keselamatan. Ya, keselamatan. Dengar baik-baik. Ya. Langkah awal kita harus percaya Yesus untuk diselamatkan. Itu pintu awal. Soteria, keselamatan itu. Efesus 2 ayat 8-9. Lalu bicara Yohanes 1 ayat 12. Kita percaya Yesus, menerima Yesus, berarti kita diselamatkan. Itu pintu awal. Tapi jangan lupa, dalam perjalanan hidup itu, yang menentukan akhir atau awal kita. Halo? Akhir. Galatia 3 tadi ayat 3 ngomong apa? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai dalam roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Nah, lalu pertanyaannya, supaya saya mengenal dan dikenal oleh Tuhan bagaimana? Ada 2 ayat. Ayo kita buka Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Salah sendiri Ibu Julita bertanya, manjang lagi kan? Udah nutup buku. Ya. Udah tutup buku, buka lagi. Yohanes 14 ayat 21. Karena Tuhan gak kenal itu. Iya, bacakan. Yohanes 14 ayat 21. Ibu Julita bacakan. Yohanes 14 Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Ya. dialah yang mengasihi aku. Ya. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku. Lihat. Berarti kunci setelah kita diselamatkan, Yohanes 14:21 harus pegang firman dan melakukan firman. Berarti kita sedang mengasihi Tuhan. Uangmu tidak mengasihi Tuhan. Jabatanmu tidak mengasihi Tuhan. Seperti saya di pendeta. Hanya melakukan firman itu mengasihi Tuhan. Ya, melakukan firman. Itu semua kalangan. Semua, tidak terbatas imam atau umat. Amin.
Yohanes 14:21. Bacakan 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. Catat aja Ibu Maria. Nanti baca di rumah lagi. 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya, lihat. Orang yang mengasihi Allah. Lihat. Yang melakukan firman Allah, mengasihi Allah, maka ia akan dikenal oleh Allah. Amin. Ini definisi Alkitab loh, bukan Pak Martin. Buka lagi Galatia 4 ayat 8 dan 9. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Ya. Galatia 4 Galatia 4 ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Yus, terus. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, Ya. dikenal Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Lihat. Rasul Paulus sangat jelas menekankan, kamu sudah kenal Allah. Lebih baik lagi kamu dikenal. Berarti orang itu sudah hidup dalam firman. Amin. Ingat aja Yohanes 14:21, 1 Korintus 8 ayat 3. Lalu dikatakan Galatia 4:8-9, sesudah kamu dikenal Allah, kok kamu bisa berbalik lagi kepada dunia? Lihat Bapak Ibu, artinya apa? Keselamatan yang kita terima di awal, waktu kita percaya Yesus, itu baru pintu, baru awal. Amin. Menentukan adalah langkah akhir kita. Kalau saya panjang lagi bisa sampai jam 8 malam. Mau? Sampai jam 8 malam? Enggak mau lah. Iya. Ingat ya, kesimpulannya. Ini mengenal dan dikenal. Mengenal Allah, kita lakukan firman. Setelah kita mengenal, kita dikenal oleh Allah sendiri. Keselamatan itu adalah anugerah sebagai pintu awal. Karena kita hidup dalam berkat. Amin. Kita tidak lagi dalam kutuk, tapi berjalan dengan iman. Filipi 2 ayat 12 berkata, Filipi 2:11 kata, kerjakanlah keselamatan. Berarti keselamatan itu perlu dikerjakan. Amin. Perlu dikerjakan. Keselamatan perlu dikerjakan. Makanya pintunya harus hati-hati. Di akhir hidup kita bagaimana Bapak Ibu? Jangan pernah berkata, oh sekali selamat tetap selamat. Siapa bilang? Mati. Loh banyak ayat di Alkitab, gak ada tertulis sekali selamat tetap selamat, gak ada. Tapi banyak yang Itu dia. Hanya ada di dalam Alkitab. Langkah akhirmu apa? Kerjakan keselamatanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Setan juga percaya dan mereka gemetar. Makanya saya mau katakan, ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan akhir hidup kita dalam kemuliaan. Amin. Dalam kemuliaan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, makanya gunanya pemuritan apa? Ini karat kita ini diambil. Karat-karat yang di otak kita. Amin. Puji Tuhan. Stop. Udah 3:30 lewat ya. Udah stop ya. Udah 3:30 lewat. Saya cuma mau menyimpulkan, berarti walaupun Tuhan udah menuntut kita, tapi kalau kita sudah hidup dalam firman, bisa Hati-hati. no way. Bisa. Jadi Ayo. Nah, ini pertanyaan Ibu Julita lagi nih. Kalau menyimpulkan kalau kita dalam Tuhan udah percaya Yesus, hati-hati. Loh, lupa ayatnya Matius 7. Iya. 21 sampai 23. Iya. Tuhan, bukannya kami berdoa demi namamu. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Bukan kami bernubuat, usir setan, menyembuhkan orang demi namamu juga. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Berarti keselamatan itu Bapak Ibu kembali Yohanes 14:21. Pegang firman, lakukanlah firman. Bukan pekerjaanmu di gereja ya.
Maaf ya Tantri ya. Diaken, penatua, atau pendeta model saya, enggak. Tapi hidup dalam firman itu kuncinya. Amin. Setelah kita diselamatkan, maka kerjakanlah keselamatan itu. Amin. Menjadi orang yang mengenal dan dikenal oleh Allah. Supaya kita tidak mengakhiri hidup kita dalam daging, tapi tetap dalam roh. Haleluya. Hanya itu aja. Dan saya percaya Allah itu setia. Tuhan akan menyertai kita. Makanya diberikan roh Allah sama kita, negur. Kalau kita udah mulai melenceng kiri kanan, Roh Kudus tegur kita. Kembali. Makanya kenapa banyak orang sakit? Sakit kenapa? Tuhan izinkan, dididik oleh Tuhan. Ada masalah. Kenapa? Tuhan sedang mengizinkan didikan supaya kita kembali. Tuhan itu sayang loh. Ya, bukan berarti keselamatan itu bisa hilang seperti kau datang dan pergi sesuka hati. Enggak begitu. Keselamatan tidak begitu. Keselamatan sekali dan selama-lamanya. Hati-hati dengan dosa menghujat roh. Artinya apa? Waktu kita ditegur Roh Kudus, kita tidak pernah mau dengar. Hati-hati. Nantilah udah 3:30 lewat ya. Next episode continue ya tentang menghujat Roh Kudus ya. Karena itu penting Bapak Ibu. Ya banyak orang berpikir, yang penting saya percaya Yesus, saya diselamatkan. Ada ayatnya. Iya. Setan juga percaya dan mereka gemetar. Yakobus 2:19. Setan juga percaya Pak Martinus. Pak Martinus manusia atau setan? Setan memang senyatan. Setan memang. Oh iya, margataan itu. Setan. Ya, jadi setan juga percaya dan mereka gemetar ya. Ya, apalagi Pak Martinus? Sudah. Memang itu kadang-kadang yang sekali percaya Yesus masuk selamat itu memang Iya. bahwa selamat itu anugerah. Betul. Anugerah. Bukan karena perbuatan, usaha manusia. Jadi gini. Sebagai kesimpulan, nggak ada lagi pertanyaan ya. Ada lagi kesimpulan ya. Berarti pada senang loh Pak. Iya, Udah iya. Ret. Kalian senang, saya berdiri. Ya, sebagai kesimpulan, keselamatan anugerah, betul. Pemberian itu porsinya Allah sendiri. Kita terima dengan iman. Tapi porsi kita apa? Kerjakan. Jagalah itu keselamatan. Sampai langkah terakhir kita. Itu. Ayat itu bukan karena usaha kamu, bukan perbuatan kamu. Iya, Efesus 2. Iya, Efesus 2 ayat 89. Iya, ya itu. Ya, oke. No tanggapan lagi. Udah hampir jam 4 ya. Proses. Ayo kita nyanyi yuk. Bu Feni nyanyi. Nanti retret kita. Retret. Ya, retret. Kita retret. Selama Itu ya. ayo puji Tuhan. Nanti dulu. Oke. Ya. Ayo nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi itu aja. Ya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sore ini sudah selesai baca firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah firman itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, supaya firman itu berbuah dalam hidup kami 30, 60, dan 100 kali lipat. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami untuk hidup dalam kebenaran. Ajar kami untuk setia. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Sore ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi beberapa orang. Tuhan urapi kami, kuduskan setiap orang yang kami doakan, Engkau berkati. Ibu Emerita maju ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi Ibu Emerita Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Hari ini Tuhan, dia mau masuk rumah sakit hari Minggu untuk tindakan biopsi. Yang kedua, tindakan operasi. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kudus yang bekerja dalam dirinya. Hari ini kami minta pembelaan-Mu Tuhan. Hasil yang negatif dari sel kanker, dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, kuasa Allah bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah Ibu Emerita Tuhan, pulihkan dia, pulihkan keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Emerita, lawat hidupnya, jadi berkat, jadi terang buat anak-anaknya, cucu dan mantu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Ibu Maria sini, Ibu Maria Suwarno. Ayo jalan melangkah. Yes, dalam nama Yesus melangkah. Ya, terus. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi Ibu Maria. Hari ini dia melangkahkan kaki ke rumah Ibu Pita, Ibu Tobi, untuk dia dengar firman. Hari ini kami mau berdoa bagi dia Bapak. Tuhan jamah hidupnya, Tuhan lawat hidupnya di tengah kelemahan, di tengah kesendirian. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dia, pulihkan dia Tuhan. Ibu Maria ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Aku serahkan hidupku bagimu. Tuhan Yesus, aku buka hatiku bagimu. Masuk dalam hidupku Tuhan, dalam hatiku. Bertahtalah di atas tahta hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pulihkan aku Tuhan. Ampuni masa laluku. Ampuni segala dosaku, segala pemberontakanku, segala ketidakpercayaanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku minta ampun. Kuduskan hidupku Tuhan. Kuduskan pikiranku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa roh-roh jahat, kuasa gelap, setan iblis yang mau ganggu saya patahkan, saya tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhi saya, pimpin saya, pulihkan saya. Masa depanku milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Berkati Ibu Maria Suwarno Tuhan. Kuduskan pikirannya, jamah Tuhan. Mata dan telinganya aku berkati. Terima kasih Bapak. Berkati kedua anak dan keluarganya Tuhan. Terima kasih. Pulihkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk ya. Ibu Eti sini, Ibu Ganda. Pelan-pelan. Ya, Oma
Tuhan 86 hebat nih. Wah, luar biasa. Saya mau doain ya. Mari kita berdoa buat Ibu Eti, Ibu Ganda. Tuhan, terima kasih untuk Oma 86 Tuhan yang menjadi contoh buat kami. Di masa tua dia masih melayani dan mau mencari Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Berkati Oma ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oma ini milik Kristus. Oma ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku bagimu. Masa tuaku, aku milik Kristus. Aku buka hati untuk Tuhan. Masuklah Tuhan dalam hidupku, dalam hatiku. Bertahtalah di atas tahta hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Dan segala kuasa setan iblis aku patahkan dalam nama Yesus. Ampuni setiap dosaku Tuhan. Ampuni segala setiap dosa Pemberontakanku. pemberontakan Darah Yesus. Kuduskan hidupku. Terima kasih Bapa. Roh Kudus penuhi saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku milik Kristus. Aku berkemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Aku berdoa bagi Ibu Eti Tuhan. Ibu Ganda. Oma ini Tuhan berkati. Amin. Masa tuanya kuat Amin. melayani Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. terima kasih Tuhan. Ya, ya. Kami berdoa Tuhan buat kami semua di sini. Terima kasih Bapak. Hah? Oh ya, Alin mau didoa kasih Alin. Biar lo fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama dagangan. Ya, sering lur. Rokok ya masih? Enggak. Benar? Dulu ya. Masih minum nggak? Gereja mana? Ya apa? GKI. Di mana tuh? Di Kampung Mendula. Bukan di sini Juanda. Kami berdoa bagi Alin Tuhan. Pak Alin. Iya, Pak Alin. Tuhan berkati Pak Alin. Kuduskan pikirannya. Dalam nama Yesus. Fokus sama firman. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus berkati usahanya, keluarganya. Tuhan bawa dia untuk semakin mengenal Kristus. Terima kasih Bapak. Jamah hatinya Tuhan. Jamah hatinya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk lagi. Terima kasih. Hei, kamu berdoa bagi ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan iblis, engkau tidak berkuasa atas hidup dia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan kuasamu. Engkau berusaha mau ikat Iin. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang di dalam Ibu Iin adalah Kristus. Amin. Yang di dalam Ibu Iin adalah kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Iin adalah milik Kristus. Roh Kudus kuasai dia. Kuasai pikirannya. Kuasai hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa bagi semuanya Tuhan. Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang ada di sini Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap kami, keluarga kami bawa kepada Tuhan. Ada keluarga Ibu Pita. Amin. Ada keluarga Ibu Wesa. Amin. Ibu Leni. Amin. Ya, ada Ibu Natalia. Amin. Ada juga Ibu Julita. Amin. Tuhan kami bawa semuanya Tuhan. Ibu Feni. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu Ikim. Pak Sitorus. Ibu Marta. Tuhan berkati. Ada Pak Martinus juga. Ibu